sama-sama kita tekan subscribe dan tombol loncengnya ya. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Gimana? Teman-teman sudah siap? Oke, sekarang kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Oh iya, teman-teman pernah tidak ya memperhatikan turunnya hujan? Atau mencari tahu dari mana asalnya air hujan itu? Dan setelah air itu turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Yuk, kita cari tahu bersama. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud, yaitu dari benda cair menjadi benda gas, berupa uap air. Lalu, uap air akan menjadi awan, kemudian akan mengembun menjadi titik-titik air, dan kemudian terjadilah hujan. Nah, untuk detailnya, kalian perhatikan proses di samping ini ya. Panas matahari dapat mengakibatkan air menguap ke udara, baik itu dari air sungai, dari air laut, air danau, ataupun genangan air. Proses ini disebut dengan evaporasi. Uap air ini akan terus naik ke atas sampai atmosfer yang suhunya dingin. Karena semakin tinggi permukaan bumi, maka suhunya semakin rendah atau semakin dingin ya teman-teman. Jadi, jika uap air ini berada di suhu paling dingin, maka akan mengalami proses kondensasi, yaitu uap air berubah wujud menjadi embun, kemudian titik embun ini berkumpul dan padat berbentuk awan. Lalu, akan terjadi proses koalensi, karena adanya hembusan angin yang mengakibatkan awan-awan kecil yang berisi air ini akan menyatu sehingga awan yang berisi air ini menjadi besar dan berwarna gelap dan terjadilah cuaca mendung. Nah, proses awan yang menyatu dan membesar dan gelap ini disebut proses koalensi. Setelah awan-awan semakin berat, titik-titik air tidak terbendung lagi dan tidak mampu lagi ditopang oleh angin. Maka, butiran-butiran air akan jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Oh iya, kadangkala hujan berbentuk dalam serpihan salju ya teman-teman. Namun, meleleh saat melewati atmosfer bumi. Nah, sampai di sini kalian sudah paham proses terjadinya hujan? Sekarang, setelah hujan turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Oke, air sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga air hujan. Setelah air hujan turun ke bumi, air tersebut juga akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ada yang menyerap ke tanah, ada yang mengalir ke tempat yang rendah, serta ada juga yang menuju dan bermuara ke laut lagi melalui aliran sungai. Begitulah seterusnya sampai terjadinya siklus hujan. Nah, kalian sudah paham kan bagaimana proses terjadinya hujan? Baiklah, kita akan membahas manfaat hujan. Manfaat hujan bagi makhluk hidup di bumi, yang pertama ialah untuk kebutuhan hidup manusia. Teman-teman, air hujan yang turun dari langit itu akan turun ke tanah dan diresap oleh tanah, kemudian menjadi air tanah. Nah, air yang di dalam tanah ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk mencuci, memasak, mandi, dan untuk kebutuhan lainnya. Manfaat yang kedua ialah untuk membantu pertanian. Salah satunya untuk mengalirkan air ini ke sawah. Air hujan ini dapat membantu tanaman padi agar menghasilkan padi yang baik. Kemudian, manfaat yang ketiga ialah untuk sumber energi pembangkit listrik. Air hujan ini akan ditampung dalam danau buatan yang berfungsi untuk menampung air hujan. Kemudian, dengan dibantu teknologi dan alat yang canggih, air hujan akan diubah menjadi sumber energi listrik atau biasa disebut PLTA, bangkit listrik tenaga air. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Terima kasih ya teman-teman.
jangan lupa di like and di subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.